Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi najli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa anawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilman wa وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي من أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Suratul Baqarah 145. Ayo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'di. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm ma laka idzal laminadh dhalimin. Lagi innaka idzal laminadh dhalimin. Wala ini taba'tah lagi. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wujhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a.
Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladzina utul kitab. Dan sungguh jikalau engkau ya Muhammad mendatangkan atau memberikan alladzina orang-orang yang utul kitab, yang telah diberikan kitab. Siapa? Orang-orang Bani Israel. Kitabnya apa? Taurat dan Injil. Bikulli ayatin, dengan setiap ayat, dengan setiap bukti, mubayyinah, yang nyata. Walaupun mau dikasih bukti yang nyata, mau diberikan mukjizat yang seperti apa, karomah yang seperti apa, bukti akhlak yang akhlakul karimah, tetap mereka ma tabi'u qiblatak, tidak akan mereka mengikuti kiblatak, arah kiblatmu, atau arah pandanganmu, atau arah tujuan kita itu apa. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan tidaklah engkau ya Muhammad bitabi'in, mengikuti kiblatahum, kiblatnya mereka atau arah pandangan mereka. Kalau di sini kan arah kiblat untuk sholat, tapi dalam kehidupan sekarang juga arah pandangan apabila ada orang memberikan pendapat, adu argumentasi. Makanya kita kalau kita mengajak seseorang itu harus mengajaknya dengan hikmah, dengan bijaksana. Enggak sama cara berdakwahnya untuk keluarga kita sendiri, enggak sama. Enggak sama tatkala kita mengajak masyarakat umum, enggak sama. Enggak sama tatkala kita mengajak anak kandung kita sendiri. Enggak sama tatkala kita mengajak orang yang pinter. Enggak sama kalau kita mengajak orang yang bodoh. Ada hikmahnya masing-masing, ada kebijakannya masing-masing. Kalau kita membangunkan, memberitahu atau mengajak orang yang sudah bangun, membangunkan yang udah bangun itu lebih sulit daripada membangunkan orang yang sedang tidur. Kalau sampai ngandani wong sing pintar, itu jauh lebih sulit ngandani wong sing bodoh. Udah bangun kok disuruh bangun lagi. Ya kalau tidur dibangunkan kebanyakan mau, tapi kebanyakan tidur lagi. Kayak Mbak Surip, cepat mati nantinya. Bangun tidur lagi gitu ya. Terus banyak ngopi, akhirnya cepat mati. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan juga tidak juga sebagian di antara mereka mengikuti arah kiblat, arah sholat, arah pandangan ba'din yang lainnya. Jadi angel kalau orang itu untuk sama cara pandangnya tuh angel, kecuali tujuannya sama. Tujuan kita itu apa? Ilahi anta maksudin waridaka matlubi. Apa yang kita cari? Ilahi anta maksudin, ya Allah engkau tujuanku, waridaka matlubi, ridhamu ya Allah yang aku cari. Ini sampai tujuannya apa hidup ini? Tujuannya kepada Allah. Yang sampai cari ridha Allah. A'tini, berikanlah kami kekuatan ya Allah, mahabbataka, dengan cintamu, wa ma'rifataka, dengan ma'rifatmu. Cinta dan ma'rifat ini luar biasa. Cinta ini bisa merubah segalanya, bahkan bisa merubah tai kucing rasa coklatnya. Itu cintanya. Cinta itu bisa merubah segalanya. Sampean malas bisa jadi surga. Cinta. Jadi jangan sampai cinta buta, apalagi cinta
cinta monyet ya. Tahu cinta monyet? Lompat sana lompat sini. Biasanya yang ganteng-ganteng jadi playboy itu namanya cinta monyet. Yang cewek playgirl kalau cewek. Mempermainkan hati seorang laki-laki. Wah. Banyak yang datang 1 hari 2 hari welek kiri tiba nih. Pakaiannya necis, nggak taunya hasil nyile. Waduh bawa mobil nggak taunya rental. Waduh bawa motor mungkin nggak taunya pinjem. Akhirnya ketahuan nggak mau. Apalagi ceweknya cewek matre. Cewek itu harus jadi matre ya. Kalau nggak matre suaminya sampean kiri biasanya. Jadi seorang cewek itu harus mata duitan, itu harus. Mau makan apa kalau nggak ada duitnya? Jadi nggak boleh laki-laki jadi playboy, nggak boleh karena ganteng terus mempermainkan hati perempuan. Terus orang perempuan juga nggak boleh jadi playgirl karena cantik, ayu, sering mempermainkan perasaan laki-laki. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jikalau mengikuti engkau ya Muhammad ahwa'ahum, dari hawa nafsu, dari ajakan mereka Bani Israel itu, mim ba'di ma ja'aka, dari setelah apa yang datang kepada engkau minal ilmi, dari ilmu, dari pengetahuan, innaka idzal laminadz zalimin, sesungguhnya engkau ya Muhammad idzal laminadz zalimin, itulah termasuk sungguh golongan dari orang-orang yang zalim. Ahwa'ahum di sini diartikan ajakan dari mereka. Kalau di kehidupan nyata seperti sekarang, ahwa'ahum adalah ajakan dari hawa nafsu kita. Hati-hati, karena hawa nafsu itu mendorong kita ke arah kejelekan. Innan nafsa la'amaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kita ke arah kejelekan. Hati-hati. Sampean mau sholat tahajud jam 3, hawanya udah datang, kolaborasi dengan setan. Akhirnya karena dingin selimutnya diambil lagi. Itu ciri-ciri ahwa-ahwa, ciri-ciri nafsu, hawa nafsu kita ngajak kejelekan. Ono api wong welek to, sing dipandang silite welek to. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan termasuk orang yang zalim terhadap diri kita sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Zalim terhadap kita sendiri karena kita tidak mendorong diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan dan tidak bermanfaat juga bagi orang lain, maka jadi zalim juga. Siapa sih orang-orang yang zalim ini? Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, kitab Taurat, kitab Zabur, juga termasuk kitab Al-Quran. Ya'rifunahu, dan mereka mengetahui tentang kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat, dan di dalam kitab Injil ada tentang pengetahuan tentang Nabi akhir zaman, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sama persis mereka mengetahui kanjeng Nabi Muhammad abna'ahum, mirip seperti anaknya sendiri. Masa udah jelas kok anaknya sendiri kok. Masa enggak tahu anaknya sendiri. Tapi kalau sekarang itu lucu ya. Anaknya sendiri itu kalau pas lagi kecil itu tatkala ditimang-timang ganteng atau ayu itu kan, ini anaknya siapa ini? Padahal anaknya sendiri. Si ditanyakan ya, anaknya siapa ini kok ganteng ini? Apa anaknya dewe? Lucu. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun.
Dan sesungguhnya fariqon, sebagian mereka, sempalan dari mereka itu la yaktumun. Kitmun, apa kitmun itu? Kitman, apa kitman itu? Menyembunyikan. Sungguh menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Al-haqqo, kebenaran. Wahum ya'lamun. Sedangkan mereka itu mengetahui tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu. Orang Bani Israel itu tahu bahwa Nabi akhir zaman itu keturunan dari Bani Ismail. Tahu mereka itu, tapi mereka mau untuk memberitahu ke yang lain. Di kitman aja. Kitman itu mustahil sifatnya kanjeng Nabi, yang muhal. Muhal sifatnya kanjeng Nabi itu kitman. Kebalikannya apa? Sifatnya kanjeng Nabi kebalikannya dari kitman apa? Tabligh, yaitu menyampaikan. Kalau kanjeng Nabi disampaikan kanjeng Nabi. Mustahil kanjeng Nabi itu kitman, menyembunyikan. Makanya nggak boleh kita itu mengetahui ada sebuah kebenaran terus kita menyembunyikan, ketok-ketok garuk, ketok-ketok nggak lihat. Karena niatnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal ada kezaliman, kita pura-pura diam saja. Kemarin di Sulam diterangkan bahwa membiarkan kezaliman terjadi termasuk maksiatnya badan. Enggak boleh. Kalau memang itu hak, qulil haq walau kana murra. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit adanya. Katakan kalau itu benar. Wala talbisul haqqo bil batil. Enggak boleh kita mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Enggak boleh. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan engkau ya Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kalian minal mumtari, dari golongan orang-orang yang ragu. Enggak boleh kita ragu. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kalau itu yang datang kepada engkau, yang engkau terima itu dari kebaikan, itu kebaikan datangnya dari Allah. Kalau yang datang yang engkau dapati adalah keburukan atau kejelekan, itu datangnya dari diri kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Walikullin wijhatun, dan setiap orang, setiap kaum, wijhatun, punya cara pandangnya masing-masing, punya cara kiblatnya masing-masing. Huwa muwalliha, maka dia akan menghadapkan wajahnya itu ke kiblatnya. Kalau kiblatnya sampean mana? Baitullah. Kalau kiblatnya kita seorang muslim adalah Baitullah. Sedangkan qalbun mu'minin Baitullah. Sedangkan hatinya orang mukmin itulah Baitullah. Makanya sampai harus jadi orang yang mukmin. Orang mukmin itu enggak ada keraguan di dalam hatinya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Enggak boleh. Di kualitas sholatnya diperbaiki, mengajak ke arah kebaikan dikencengi apa itu dikencengi? Disemangati teman-temannya yang nggak bisa sholat berjemaah, diajak alon-alon, ayo sholat berjemaah. Karena ciri-cirinya orang soleh-soleha itu ya sholat berjemaah. Ayo sholat tahajud jam 3 bangun. Ciri-ciri suami soleha itu suami yang soleh itu
Sholat tahajud, qiyamul lail. Dan ciri-ciri istri yang solehah juga ikut sholat tahajud atau qiyamul lail. Aina ma takunu, dimanapun berada, ya'ti bikumullahu jami'a, maka Allah akan mengumpulkan kita semua. Kalau sampean termasuk orang yang siddiq, orang yang jujur, maka pasti Allah akan mengumpulkan sama-sama kumpulan orang-orang yang jujur. Kalau sampean orang yang sabar, pasti saudara-saudara sampean, teman-temannya sampean, sahabat-sahabatnya sampean, di sekitarnya sampean pasti kebanyakan orang yang sabar. Sebaliknya, apabila kita seorang penggibah, pemfitnah, pasti teman-temannya, sahabat-sahabatnya ahli gibah dan ahli fitnah. Hati-hati itu. Ada gaya tarik menarik antara kejelekan terhadap kejelekan, antara kebaikan dengan kebaikan, itu kayak magnet, tarik menarik. Namun apabila antara kejelekan dan kebaikan, itu pasti tolak menolak, nggak ada tarik menariknya. Makanya hati-hati. Kalau kita ingin tahu seseorang, lihat temannya. Kalau kita ingin tahu seseorang, lihat tetangganya. Itu aja sudah. Kalau tetangganya ahli khair, ahli dalam kebaikan, rajin sholat berjemaahnya, sabar, jujur, tenggang rasa, hormat menghormati, pasti di sekitar situ, di perumahan itu pasti kumpulan dari orang-orang yang baik. Namun kalau tetangganya atau teman-temannya kebanyakan ahli ghibah, ahli fitnah, ahli bohong, ahli dalam kejelekan, pastinya termasuk di antara mereka juga ahli-ahli dalam kejelekan. Na'udzubillah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu qadirun, maha kuasa. Jadi kita nggak boleh pesimis tatkala melihat orang lain berbuat kejelekan. Apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, apa yang harus kita lakukan? Mencegah. Banyak mencegah. Apa susu? Faman kana minkum mungkaran gimana? Fayyughayyirhu. Maka kita harus merubahnya. Dengan apa? Biyadihi, dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Terus, fa illam yastati fa bilisanihi, maka rubahlah dengan lisan, kita ngasih saran. Kalau tidak mau, fa illam yastati fa bi qalbihi, dengan hati, dengan mendoakannya. Terus, zalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Tapi enggak masalah. Kalau memang itu yang terbaik jalannya, kita hanya bisa mendoakan. Karena kalau kita ngasih saran, kita dipukul, kita dilaporkan. Apabila kita punya kekuasaan, kita dilawan misalkan. Dan itu pun yang terbaik, kita harus lakukan itu. Itu maknanya kita cinta terhadap orangnya, kita cinta sama orangnya, tapi kita tidak mau dengan sifat buruknya. Kita harus seperti itu. Kita melihat seseorang melakukan kemungkaran, kalau kita cinta apapun orang itu, kita tetap mendoakan. Sifatnya seperti apa, kita benci sifatnya. Perangainya seperti apa, kelakuannya seperti apa, kita benci kelakuannya. Namun orangnya kita tetap harus cinta. Bukti cinta, kita harus mendoakan. Siapa tahu Allah memberi petunjuk. Enggak ada. Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir.
Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kehidupannya setiap harinya tukang fitnah, setiap harinya tukang riba. Tapi kalau Allah di akhir hayatnya mau membalikkan hatinya menjadi orang yang iman, orang yang bertakwa, siapa yang bisa mencegahnya? Nggak ada yang bisa. Yang dikhawatirkan seperti kita, seolah-olah kita orang baik, seolah-olah kita orang sahabat, seolah-olah kita orang jujur. Namun di akhir hayat kita dibalik oleh Allah dari beriman menjadi kafir. Siapa yang mau? Siapa yang bisa mencegahnya? Nggak ada. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Makanya kita harus terus fastabiqul khairat. Terus di dalam kehidupan kita itu berlomba-lomba selalu berbuat kebaikan. Dimanapun kita berada, pasti Allah itu akan merujukkan, menyatukan hati setiap hambanya yang ada di dalam hatinya, jiwanya. Fastabiqul khairat. Jangan khawatir, dimanapun sampean berada, di Malang, di Surabaya, dimanapun kita menginjakkan kaki kita, pasti Allah itu akan mempertemukan. Kalau kita orang baik, akan dipertemukan juga dengan orang baik. Kalau kita mau hijrah ke arah kebaikan, pasti Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang yang baik. Karena niatnya hijrah itu apa? Al-hijratu minal maksiati ila ta'atillah. Hijrah itu yaitu perpindahan dari kebiasaan, dari perbuatan, dari keadaan yang mengandung kemaksiatan menuju taat kepada Allah. Harus itu. Ini masalah keimanan, masalah kiblatnya hati kita ini. Kiblatnya hati kita ini. Makanya kita itu Satrul Masjidil Haram, kita harus mengarahkan kiblatnya hati kita ini ke arah Masjidil Haram. Di situ ada Baitullah. Baitullah itu bagi orang yang beriman adalah hatinya orang yang beriman, itulah Baitullah. Ada Allah di dalam hatinya. Enggak akan kalau dia sudah beriman, qalbun mu'minin, hati dari seorang yang mukmin itu, disitulah ada Allah. Ingat terus dengan Allah. Gimana kita mau berghibah, gimana kita mau memfitnah, gimana kita mau menjelekkan orang lain kalau hati kita selalu zikir, mengingat Allah. Jadikan hati kita ini Baitullah. Jadi tujuan kita itu apa? Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma nakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya